bertanggung jawab merawat anak. Markus 9 ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu. Jemaat terkasih, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masalah stunting tak hanya menimpa keluarga kurang mampu, sebab tak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. Menurutnya, stunting juga bisa menyasar pada anak-anak dari kelompok ekonomi mapan. Anaknya orang kaya yang stunting juga ada, ujar Presiden Jokowi usai meninjau penanganan stunting di Posyandu Sarimulyo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Adapun alasan stunting terjadi pada anak dari keluarga berkecukupan lantaran perilaku orang tuanya yang sibuk bekerja. Imbasnya, anak-anak mereka di rumah tidak terawat dengan gizi seimbang dan cukup. Di sisi lain, Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target tingkat stunting secara nasional pada tahun 2024 dapat berada di bawah 14%. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah akan memberikan dukungan anggaran yang cukup. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan selalu memantau dan mengecek penurunan stunting secara rutin guna mengendalikan tingkat stunting di setiap daerah. Detik.com 23 Juli 2023. Jemaat terkasih, ternyata anak kurang gizi belum tentu berasal dari orang tua yang berkekurangan. Jika orang tuanya berkekurangan, itu bisa dimaklumi. Akan tetapi ternyata anak kurang gizi terjadi pada keluarga yang mampu, yang akhirnya anak menjadi stunting. Orang tua sibuk mencari uang sampai melupakan kebutuhan fisik yang seharusnya diterima anak-anak. Sangat disayangkan, orang tua yang dapat mengumpulkan banyak uang tetapi anaknya kurang gizi yang kemudian menjadi anak stunting. Lalu untuk apa mendapatkan banyak uang jika kemudian berdampak buruk pada kondisi tubuh anak? Kesalahan bukan pada uang yang banyak diperoleh orang tua, tetapi tentang perhatian orang tua terhadap anak. Seharusnya sesibuk apapun orang tua harus mempunyai waktu yang cukup untuk anak. Bukan hanya kebutuhan gizi yang baik, tetapi lebih dari itu kebutuhan kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Jemaat terkasih, sikap Yesus yang mengambil anak kecil, meletakkan di tengah, kemudian memeluknya, menunjukkan perhatian Yesus terhadap keberadaan anak. Pada saat itu murid-murid Yesus menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sikap Yesus kepada anak kecil itu. Para murid menganggap anak-anak itu tidak penting. Kemudian Yesus menasihati para murid tentang pentingnya keberadaan anak. Anak adalah aset masa depan. Jika orang tua memperlakukan anak dengan baik, maka anak akan mendapatkan masa depan yang baik. Sebaliknya, jika orang tua abai, kurang peduli dengan anak, maka anak tidak mempunyai masa depan yang baik. Masa depan anak tergantung pada sikap orang tua dan juga guru pada masa sekarang. Anak membutuhkan perhatian yang cukup, baik secara fisik dan rohaninya, dalam rangka mempersiapkan masa depannya yang baik. Yang paling menentukan masa depan anak adalah orang tua masing-masing. Jika orang tua peduli dan fokus memperhatikan anak, pada dasarnya sedang mempersiapkan masa depan cerah bagi anak. Orang tua harus menyadari bahwa tugas terhadap anak adalah tugas kehidupan yang pertama dan terutama. Mencari uang, meniti karir, sibuk berorganisasi dan sebagainya, itu memang penting. Akan tetapi, jangan sampai kesibukan itu menjadikan kita tidak punya kesempatan untuk memperhatikan anak. Sesibuk apapun kita, sepenting apapun kita, tetap saja sebagai orang tua yang harus memperhatikan anaknya demi masa depan yang cerah. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan.
Kembali Tuhan mengingatkan agar kami sebagai orang tua benar-benar menaruh perhatian serius kepada anak-anak kami demi masa depan yang cerah. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.